Dua Pak. Yang pertama, dari tadi kan Bapak udah ngejelasin kalau fiskal kita itu emang bagus ya Pak. Defisitnya juga udah mulai, defisitnya kecil sampai Mei. Tapi ternyata Pak di warteg-warteg itu lagi ada fenomena orang-orang tuh beli lauk nggak nyampe 20.000 Pak. Terus kayak orang-orang yang belanja di warteg tuh sekarang berkurang Pak. Jadi pemilik warteg itu omsetnya turun sampai 50% Pak. Mereka tuh ngeluh karena katanya harga-harga makanan, harga-harga bahan makanan nih naik Pak. Nah jadi kan ternyata pelemahan rupiah itu juga berpengaruh ke daya beli yang ada di kelas bawah itu ya Pak, yang warteg itu. Nah gimana Bapak bisa menjelaskan tentang kondisi fiskal ini yang bagus kok fiskalnya, tapi ternyata masyarakat tuh masih ngerasain dampak dari pelemahan rupiah ini Pak. Jadi mereka tuh beli warteg tuh sekarang nggak ada yang mesen pakai tongseng, pakai apa itu nggak ada Pak. Mereka datang pesennya saya mau pesen paket hemat 18.000 gitu Pak. Paling mahal tuh 20.000 kalau kata orang-orang warteg. Mungkin bisa dijelasin Pak dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Gini, hal itu mungkin terjadi, cuman sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu, kan saya bisa cari warteg yang sini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing karena lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Saya baru dengar sekarang tuh, mungkin warteg tempat Anda aja kali, mungkin Anda yang beresnya 20.000. Enggak Pak, kalau dari asosiasi warteg juga mereka bilang kalau misalkan omsetnya tuh turun kalau dari asosiasi Pak. Nanti saya cek lagi, tapi mesti hati-hati ya. Kalau asosiasi kan namanya juga pedagang, ingin sesuatu, kita mesti hati-hati. Tapi kalau data yang lain kan kelihatan yang agregat itu tumbuhnya kencang semua. Belanja juga semuanya kencang, yang retail index kan betul-betul, yang mandiri itu kan orang belanja betulan kan. Tapi ini akan saya investigasi, kalau emang ini, saya akan tambah lagi stimulus ke perekonomian. Yang jelas awal bulannya ada gaji bulan ke-13 itu berapa? 35 triliun ya Pak? 43, 40. Yang dicari 30, yang akan masuk 40. Itu akan memberi daya beli tambahan ke mereka, harusnya wartegnya ke depan nggak itu lagi ya. Tapi Anda pastikan semua warteg seperti itu. Tapi kalau kita jalan ke kampung-kampung semuanya rame loh. Kemarin saya makan cabai hijau masih rame. Ayam cabai hijau loh. Itu jadi hati-hati menerjemahkan data. Saya bukannya anti, saya akan periksa. Tapi jangan Anda sampai simpulkan 1 atau 2 di tempat situ, 1 tempat, terus artinya semuanya seperti itu. Belum tentu. Saya pernah dikritik sama profesor saya ketika melakukan hal seperti itu. Saya buat model ekonometri waktu di Amerika ya. Terus saya run, terus hasilnya ini dipengaruhi oleh A, B, C, D. Jadi ini pasti betul Pak. Dia bilang, kamu melakukan fishing expedition. Maksudnya apa? Kamu bawa kapal ke satu tempat, kamu lempar jaring, terus di situ dapat ikan kan? Ada ikan A, B, C, D. Kamu simpulkan ikan di laut adalah A, B, C, D. Padahal kan luas. Itu yang harus kita cegah. Makanya saya hati-hati menerjemahkan data. Saya waktu dulu dikritik abis seperti itu. Terus saya tanya, kalau gitu Pak, gimana cara memecahkan masalah seperti ini? Kamu harus buat model matematiknya, baru bisa pecah. Baru bisa bertanggung jawab datanya. Jadi itu. Jadi pelajarannya adalah hati-hati melihat data. Satu tempat belum tentu menggambarkan semuanya. Makanya kita punya BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menangkap data-data seperti itu sehingga melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau secara lebih akurat. Kalau enggak, ngapain saya ngeluar berapa setiap tahun? 7 triliun lebih ya? Ya untuk survei hama itu aja kita keluarin 7 triliun kemarin. Untuk sensus sama melengkapi data sen. Kita keluarin 7 triliun. Kalau kalah dengan survei satu tempat aja, ngapain kita bikin ngeluarin uang segitu banyak. Justru kita akan nangkap seperti apa sih keadaan di ekonomi. Nanti kalau Anda situ warteg, ya saya coba datang nanti makan di warteg. Lo makan di warteg mana?
Enggak Pak, itu ini kan emang dari kita semuanya pada survei di warteg gitu Pak. Di Gitu. Jakarta Pak. Bilang gitu katanya. Kita ngecek-ngecek dan emang kayak orang-orang tuh sekarang belinya tuh paket, mau paket yang 17.000, 18.000 gitu Pak. Emang warteg langsung. Kamu tahu apa? Exchange rate pass through. Itu nggak semua ekonom percaya. Kalau harga tinggi langsung naikin ke sini. Ada delay atau nggak ada. Itu nggak bisa kita hati-hati. Mungkin dia, mungkin nggak. Tapi saya bukan menegate itu ya, menafikan itu. Kita akan pelajari. Terima kasih masukannya. Pak, Lanjutin. mau tanya yang Tiffany Co Pak. Sekarang mumpung ada Pak Jaka juga, kelanjutannya gimana ya Pak? Terakhir kan Tiffany Co tuh dicek ya kalau nggak salah. Terus Ya, sekarang kelanjutannya gimana? Jangan Pak Jaka. Terima kasih Pak Menteri terkait dengan perkembangan Tiffany Co. Saat ini sedang dilakukan penelitian ataupun audit bersama ya, dilakukan oleh Direktur Audit dan sampai dengan saat ini kita belum menerima hasilnya. Demikian Pak. Jadi kita masih bingung Mbak. Kok nggak jelas? Ya udah nggak apa. Nanti saya Masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam apakah Tiffany melakukan pelanggaran karena pasti akan diteliti dokumen impornya. Ya. Demikian. Oke, makasih. Pak Jaka kenapa lama bisanya?